Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahul iwaj. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu kembali dengan sahabat beriman di seluruh dunia. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita rasakan bahwa musibah wabah COVID-19 di bulan-bulan ini semakin terus merajalela. Dengan banyak saudara-saudara kita yang terpapar, banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, juga rumah sakit penuh. Bahkan ada yang di emperan rumah sakit. Tentunya musibah ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dihentikan. Yang selanjutnya untuk dilemahkan virus corona maupun virus yang lainnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih dikuatkan imunitas kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sudah menjelaskan, memfirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sedekah, di mana di dalam hadis salah satu fungsi sedekah ini sebagai tolak bala. Upaya yang perlu kita lakukan tidak lain dengan duit. Duit di sini yaitu berdoa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan tentu adalah doa perlindungan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Doa perlindungan dari wabah, dari musibah yang sudah diterangkan di dalam hadis, yaitu Allahumma fana gola'a wal waba wal fahsya wal munkar wasyada ida wal mihana ma toharu minha wa ma batona min baladina khosoh. Nah, itu contoh doa untuk tolak bala. Usaha yang kita lakukan untuk terhindar atau menolak virus corona ini yaitu dengan mentaati prokes, protokol kesehatan yang sudah diinformasikan jauh-jauh hari oleh pemerintah Republik Indonesia. Tinggal kitanya yang perlu mendisiplinkan diri. Di antaranya satu, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, senantiasa menggunakan masker yang bersih pada saat kita keluar rumah. Yang ketiga adalah menjaga jarak antara kita dengan yang lainnya.
Yang keempat, menghindari perkumpulan-perkumpulan, menghindari kerumunan-kerumunan di antara sesama manusia. Yang kelima, mengkonsumsi makanan, minuman yang bergizi yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ikhtiar-ikhtiar itulah yang perlu kita lakukan setiap hari. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu, doa, usaha, ikhtiar ini kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan bertawakal. Mari kita sama-sama membaca faidah dari hadis-hadis yang berkaitan dengan tolak bala, yang berkaitan dengan sodakoh. Manfaat sodakoh diantaranya adalah untuk menolak bala, juga mendatangkan rezeki. Bersedekah merupakan amal ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis tentang sedekah dan keutamaannya. Disebutkan bahwa pintu surga pun terbuka bagi orang-orang yang ikhlas mendermakan hartanya di jalan Allah maupun untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Sedekah atau sodakoh berasal dari kata sodako yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib yang disebut dengan zakat, dengan sedekah sunat at-tatawa'u atau sedekah spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak. Mengapa Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk bersedekah? Sebab di dalam sedekah itu tertanam berlipat-lipat pahala. Allah memberikan ganjaran dan menyayangi umatnya yang peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal musaddiqina wal musaddiqati waqradullah qaradon hasanay yad'afa lahum walahum ajron karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa infiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum maut fayaqula rabbi laula ahartani ila azal qarib fa as-sadaq wa akan min solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Menukil kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan
Setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasakan penyesalan di saat meregang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang, sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya, karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing orang akan menyesal kelalaiannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Hadasana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati agadamu ajron qala anta sadaqo wa anta sahihun tahsal faqra wa ta'amulu gina wala tumilu hatta ida balagot hulakum kuata lifulani kada wa lifulan kada wa kana lifulan. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1419, Kitab Fathul Bari. Kualitas hadis sahih. Dalam hadis lain disebutkan, hadasana Ma'budu nu Khalid qala sami'tu Harisatu nu Wahab qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zamana yamasi rajulun bisodaqatihi fala yajidu miyaqbaluha yaqulu rajul law ziyata biha bil amasi laqabalatuha fa amma yauma fala hajata li biha. Telah menceritakan kepada kami Mamad bin Khalid berkata, aku mendengar Harisah bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersodakohlah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa sodakohnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Adapun hari ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1411 terdapat di dalam Kitab Fathul Bari. Kualitas hadis sahih. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki baik di kala lapang maupun sempit. Berikut 7 hadis tentang sedekah dan keutamaannya. 1. Mencegah kematian buruk. Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang buruk. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tamna'u mitatas sawai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu bisa mencegah kematian buruk. 2. Meredam murka Allah. Bersedekah selain mendatangkan pahala berlipat, juga menghindari murka Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tu'fi'u godoba robbi wa shadaqatul alaniyati junatum minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah siri secara rahasia memadamkan murka Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari neraka. 3. 70 pintu keburukan ditutup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasudu sab'ina baban minas su'ai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. 4. Didoakan malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma adi munafiqo khalafan wa yaqulu aharu Allahumma adi mumasikan talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 terdapat di dalam kitab Fathul Bari Sahih. Hadis ini menjelaskan waktu untuk melaksanakan berinfak selesai melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, menolak bala. Orang yang suka bersedekah, hidupnya insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya dan dipanjangkan umurnya, dalam artian hidupnya dipenuhi keberkahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tarudul balai wa tutawalu umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Seperti kita ketahui bersama dan kita alami bersama bahwa saat ini 100 negara sedang terpapar virus corona varian Delta. Sehingga marilah kita sama-sama untuk senantiasa rajin berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Waktunya setelah sholat subuh. Insya Allah bagi orang yang senantiasa melaksanakan infak akan diberikan kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolak bala. 6. Menambah kemuliaan dan derajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqat min mali wa ma zada Allahu abadan
bi'afwi illa iza wa ma tawadhu'a ahadu lillahi illa rafahu Allah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang yang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588 di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kualitas hadis sahih. 7. Menjaga dari siksa api neraka. An Abi bin Hatim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam takun nar summa a'rado wasaha summa qala takun nar summa a'rada wasaha salasan hatta donanna annahu yang duru ilaiha summa qala takunar walau bisikki tamrotin famalam yajid fabi kalimati toyib. Dari Abi Hatim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali. Hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukan dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 6539 terdapat di dalam kitab Fathul Bari, kualitas hadis sahih. Wallahu alam bil muradi. Demikianlah penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah, tolak bala, dan juga mendatangkan rezeki. Marilah kita mengamalkan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Permohonan maaf apabila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan di para sahabat beriman sekalian. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.